logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, atau proporsi yang disusun secara sistematis. Kegunaan dari teori. Yang pertama, memperjelas dan mempertajam ruang atau konstruk yang akan diteliti. Yang kedua, prediksi dan pemandu untuk menemukan fakta, yaitu untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Yang ketiga, pengendali atau kontrol, yaitu untuk membahas hasil penelitian. Selanjutnya, digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Terdapat dua jenis teori. Teori yang pertama adalah teori dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah pasti karena akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Teori yang kedua adalah teori dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, teori digunakan untuk memandu pemahaman dan interpretasi data. Teori tidak ditentukan di awal, tetapi dikembangkan selama proses pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini bisa menggunakan lebih dari satu teori untuk melihat suatu fenomena dari berbagai sudut pandang. Sumber bacaan yang baik harus memuat 3 kriteria, yaitu 1. Relevansi, berkenaan dengan kecocokan antara variabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan. 2. Kelengkapan, berkenaan dengan banyaknya sumber yang dibaca. 3. Kemutakhiran, berkenaan dengan dimensi waktu. Semakin baru sumber yang digunakan, maka akan semakin mutakhir teori. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah mendeskripsikan teori. Langkah yang pertama adalah tetapkan nama dan jumlah variabel yang diteliti. Langkah yang kedua, cari sumber bacaan sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan variabel penelitian. Langkah yang ketiga, cari definisi dari setiap variabel yang diteliti, bandingkan antara sumber yang satu dengan yang lainnya. Dan langkah yang terakhir, deskripsikan teori yang sudah dibaca dalam bentuk tulisan. Sumber bacaan yang dikutip harus dicantumkan. Contoh dalam penulisan penelitian. Bisa dituliskan bagian A merupakan landasan teori yang dibagi ke dalam 1. Perilaku konsumtif Y, dengan bagian A adalah definisi, B. Indikator, C. Seterusnya. 2. Dapat dituliskan literasi keuangan atau X yang terdiri dari A. Definisi, B. Indikator, C. dan seterusnya. Yang terakhir, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan penelitian. 1. Penulisan kutipan dapat dilihat pada buku panduan skripsi atau PPT Gaya Selingkung yang terlampir. 2. Referensi yang digunakan bisa berasal dari buku, jurnal, laporan keuangan, hasil survei, data BPS, dan lainnya. 3. Dalam landasan teori yang disajikan variabel Y terlebih dahulu, baru kemudian variabel X-nya. 4. Definisi setiap variabel berasal dari berbagai pendapat ahli. Kemudian dibuat sintesis atau kesimpulan. Simpulan dari definisi variabel akan digunakan sebagai definisi konseptual yang ada di bab 3 pada bagian instrumen penelitian. 5. Setiap variabel harus ada indikatornya. Hal ini berguna dalam membuat kisi-kisi instrumen yang ada di bab 3.